Allahumma salli ala Muhammad. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yughfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar maknanya banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka, telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat Al-Kautsar yang sangat banyak. Al-Kautsar itu adalah katsir, maknanya banyak. A'taina di sini adalah pemberiannya Allah, sedikit untuk engkau ya Muhammad, Al-Kautsar banyak. A'tainaka, pemberian Allah yang sedikit namun banyak. Maknanya apa? Ini adalah pembelajaran buat kita. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, anggaplah itu masih sedikit. Namun tatkala kita menerima pemberian dari orang lain, anggaplah itu banyak. Itulah yang dinamakan Kautsar. Kautsar di sini adalah nikmat yang banyak. A'taina di sini adalah pemberian nikmat yang sedikit. Maknanya apa? Kalau kita memberi kepada orang lain, anggaplah itu sedikit. Kalau kita menerima pemberian dari orang lain, anggaplah itu banyak. Terus ada sebagian ulama juga menafsirkan bahwa Al-Kautsar di sini adalah telaga di surga. Namun itu nanti tatkala di yaumil qiyamah.
Al-Kautsar ini adalah telaga yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang untuk diminumkan kepada umatnya. Apabila umatnya meminum air dari telaga Kautsar, maka tidak akan haus untuk selamanya. Namun di sini berkaitan dengan kehidupan di dunia, maka kesepakatan ulama menafsirkan bahwa ini adalah tentang nikmatnya Allah yang ada di dunia yang kita terima. Sedikit, namun sedikitnya Allah kenyataannya adalah banyak. Satu tetes saja ilmu yang diberikan Allah kepada hambanya itu untuk semua manusia yang ada di alam dunia ini. Apalagi rezekinya Allah. Tatkala kita menerima rezeki dari Allah yang sangat banyak, apa yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, yang kedua adalah syukur bil lisan, dan yang ketiga adalah syukur bil arkan. Syukur bil qalbi meyakini bahwa nikmat-nikmat yang kita terima adalah pemberian dari Allah. Bukan kami yang kerja, Pak. Iya, walaupun kita yang kerja, kita yang usaha, hakikatnya semua nikmat itu Allah yang memberikan. Banyak sudah buktinya. Seorang pedagang, ada yang dagangannya laku, ada yang tidak laku, ada yang laris, ada yang tidak laris, ada banyak pembelinya, ada yang sedikit pembelinya. Itu semua Allah yang atur. Terus syukur bil lisan, memperbanyak kita berzikir kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Afdalud doa alhamdulillah. Afdalnya doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Jadi kalau sampai alhamdulillah itu doa. Terus syukur yang ketiga adalah syukur bil arkan, dengan perbuatan. Dengan cara apa? Bisa kita berinfak sedekah, bisa kita dengan berbuat amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan itu juga dinilai sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan yang kita lakukan itulah adalah sedekah. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka sambunglah, li rabbika, dengan Tuhan engkau ya Muhammad. Jadi sholli di sini sambung. Sambung di sini sambung tentang syukur tadi. Fasalli sesuai dengan 3 makna syukur tadi. Yang pertama, sholli dengan qalbi, meyakini bahwa nikmat semua berasal dari Allah, yang ngatur Allah. Dan yang kedua, fasalli bil lisan, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu fasalli bil lisan. Fasalli bil arkan, juga diartikan fasalli bil arkan ini bisa dengan sholat sunnah, sholat fardu, itu bisa juga fasalli bil arkan. Juga dengan infak sedekah. Makanya Bapak bilang kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sholat sedekah untuk siapa? Untuk diri sampean sendiri. Kalau sedekah untuk orang lain, minim senyum untuk saudara. Baik, berbuat baik kepada saudaranya.
terhadap tetangganya. Itu juga fasolli bil arkan. Kalau fasolli, kalau nyambung, kalau ibadah, kalau mengerjakan kebaikan li rabbika, harus syaratnya karena Allah, tidak karena yang lain. Makanya sampai sholat fardu, sholat sunnah, semua niatkan karena Allah. Ini ada kaitannya dengan Al-Ma'un kemarin, juga ada kaitannya dengan surat Quraisy kemarin tentang sholat. Jadi sampai mau mengerjakan sholat fardu harus karena lillahi ta'ala. Sampai mau mengerjakan sholat sunnah harus karena lillahi ta'ala. Wanhar, dan harus berkorban, harus berjihad. Jadi gak boleh kita sholatnya kemarin di surat Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun. Gak boleh kita lalai dari mengingat Allah, males-malesan. Harus berjuang. Alladzina hum yura'un. Kita juga sholat gak boleh riya, gak boleh pamer, gak boleh males-malesan, gak boleh sholat itu tidak mengingat Allah, harus terus mengingat Allah. Gak boleh lalai, gak boleh males-malesan, dan gak boleh riya atau pamer. Bukan sholat sekarang Pak, di bulan suci Ramadan yang sunnah dianggap wajib oleh Allah. Iya, terus kenapa? Sholat tarawih sekarang kan ada yang 20 Pak. Nah, terus ada juga yang 8. Tahu enggak hukumnya semua? Sama. Apa hukumnya? Sunnah Pak. Terus sampai milih yang mana? Milih yang 8 Pak. Kenapa? Jawab. Ujung-ujungnya harus wanhar, harus berkorban, harus jihad. Kalau Anda milih 8 rakaat karena sampean males, berarti sampean termasuk di surat Al-Ma'un. Makanya nggak boleh kita mau sholat seperti apapun, mau ngambil 8 rakaat, 10 rakaat, 20, 40. Mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberi kekuatan oleh Allah, kabeh pada waktu sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Karena sunnah di sholat di bulan Ramadan itu dianggap fardu oleh Allah. Harus wanhar, harus kita berkorban, berjuang. Terus juga dalam sholat harus berkorban, ini juga berkaitan dengan supaya kita mendapatkan kualitas sholat yang baik dan mendapatkan khusyuk dari Allah. Caranya kita juga harus wanhar. Apa itu wanhar? Harus kita meninggalkan tiga perkara. Yang pertama, kita harus meninggalkan keduniaan. Dagang kita tinggalkan. Gak boleh sampean punya usaha terus sampean bawa ke dalam sholat, gak boleh. Allahu Akbar, nanti aku akan jual minyak goreng Iris, harganya 1 liternya sekarang udah 25. Aku tak turunin 500 terus aku bagi. Di dalam sholat bawa dagangan gak boleh. Terus yang harus kita korbankan juga anak istri, gak boleh diajak di dalam sholat. Allahu Akbar terus sampai mikirin anak sama istrinya besok, gak boleh. Tinggalkan sudah keduniaan. Allahu Akbar terus sampai mikirkan pangkat dan jabatan. Oh, aku nanti akan gini supaya aku cepat jadi manajer. Gak boleh. Harus ditinggalkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini dicontohkan dalam sholat Jumat. Kalau sudah dikumandangkan azan, bersegeralah menuju panggilan Allah untuk sholat.
Wadarul bai', dan tinggalkan perdagangan, keduniaan tinggalkan, usahanya tinggalkan, tutup dulu. Nanti sampai kalau ke Mekah, Madinah, tatkala seruan azan digeledak semua itu. Dagangan mereka itu digeledak. Ada yang nggak sempat nutup tokonya, digeledak. Dipasrahkan semua kepada Allah. Pokoknya sampai harus berjuang, harus berjihad di dalam sholli, di dalam menyambung diri ini, menyambung rasa syukur ini kepada Allah dengan bil qalbi, sambungan dengan bil qalbi, sambungan dengan bil lisan, dan sambungan dengan bil arkan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, yang menyelisihimu, yang membencimu, tatkala engkau dakwahkan ini, huwal abtar, maka dia termasuk orang yang terputus dari rahmat Allah. Enggak akan ditolong sama Allah. Salatnya enggak akan dihususkan oleh Allah, karena itu menyelisihi. Enggak boleh kita menyelisihi. Harus kita sami'na wa ata'na kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Diteruskan oleh para ulama-ulama sekarang, diteruskan dari sahabat, diteruskan dari tabi'in sampai pada ulama sekarang. Yang harus jadi pedoman, yang harus jadi patokan bagi kita untuk memilih ulama yang harus kita contoh adalah ulama yang yanduru ilal ummah bi'ainil rahmah, yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan